Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NBI 14219001141. Metodologi penelitian R. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul menyusun ide penelitian. Dalam pendahuluan, cara memunculkan ide penelitian tergantung pada sumber ide dari mana kamu menggalinya. Ide penelitian dapat diperoleh melalui banyak sumber. Ide penelitian dapat lahir dari sumber internal atau sumber eksternal. Sumber internal mencakup pengalaman dan pengamatan, sementara sumber eksternal meliputi sumber tekstual dan diskusi. Masuk ke permasalahan, ada dua permasalahan. Yang pertama, dengan cara seperti apa agar kita dapat menjatuhkan ide masalah penelitian, dan yang kedua, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencari ide penelitian. Kita masuk ke tujuan, untuk mendapatkan solusi yang dapat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Tujuan tersebut dapat tercapai kalau Anda berpikir secara cerdas dan cara berpikir yang konvergen. Masuk ke landasan teori. Ide merupakan suatu yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Ide yang cemerlang selalu dibutuhkan saat kita sedang mencari solusi dalam memecahkan masalah. Apapun jenis kegiatan, pekerjaan, usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya tidak pernah terlepas dengan istilah ide. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita. Gagasan dalam sajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat. Berikut ada dua, yaitu dalam menemukan ide dalam penelitian, hendaknya kita hanya banyak mempelajari pengetahuan dan teori terhadap apa yang diteliti. Misal penelitian tentang teknologi pendidikan, penelitian yang berbau teknologi harus dipelajari teorinya secara mendalam, sedetail-detailnya, karena kesalahan dalam penelitian teknologi bisa berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Berpikir secara out the box, kunci dari orisinal sebuah ide. Kalau digabungkan antara ide dan berpikir out the box, bisa menjadi ide yang baik dan benar-benar asli. Untuk mencapai berpikir di luar kotak tersebut, dibutuhkan daya penalaran yang benar-benar kritis dan serius. Masuk ke dalam hal lain yang perlu dilakukan agar segera mendapatkan ide penelitian untuk karya ilmiah. Ada beberapa di sini. Pertama, membaca buku. Buku adalah gudang ilmu. Begitu juga kita akan mencari ide untuk menulis karya ilmiah. Rajin-rajinlah membaca buku yang berkaitan dengan ilmu atau bidang yang ingin dicari idenya. Kedua, ada browsing dari internet. Browsing di internet juga bisa menemukan ide sebuah karya ilmiah. Banyak sekali ide-ide bagus yang tersebar di internet ini. Mereka dengan sukarela menulis website atau blog mereka untuk memberi ide-ide yang bisa dijadikan bahan untuk karya ilmiah. Yang ketiga, ada cara referensi dari perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang recommended untuk Anda kunjungi, mencari rak-rak buku untuk menemukan ide yang bisa Anda banggakan. Siapa tahu di perpustakaan juga kamu menemukan ide yang brilian. Banyak yang menemukan ide penelitian untuk karya ilmiah di perpustakaan. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu ide penelitian yang menarik. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menghasilkan ide penelitian yang menarik, yaitu satu, mampu menjawab atau menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Penerapan metode penelitian yang tepat sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Pilihlah metode penelitian yang benar-benar dapat mewakili kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua, mampu memberikan cara alternatif menyelesaikan permasalahan. Selain dapat memberikan solusi permasalahan utama, akan memiliki nilai-nilai plus jika hasil penelitian Anda bisa memberikan alternatif jawaban. Apabila cara pertama tidak mempan, Anda dapat menggunakan cara-cara yang lain yang sudah Anda persiapkan. Masuk dalam pertimbangan menetapkan ide proposal. Di sini ada isu proposal. Yang pertama, permasalahan berskala nasional atau malah internasional dipandang lebih penting untuk mendapatkan solusi daripada yang berskala lokal atau kedaerahan. Isu global inilah yang sebenarnya dianggap penting karena menyangkut permasalahan banyak orang. Tapi isu global yang mendapatkan perhatian banyak dari viewer adalah permasalahan yang masih ngehit dan memang benar-benar masih memperbincangkan publik. Jadi pilihlah permasalahan yang menarik, aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Yang kedua, ada spesifik. Membahas hal-hal tertentu secara detail dan mendalami itu lebih sukai daripada banyak tapi tidak jelas. Caranya berawal dari isu global, itulah Anda breakdown menjadi permasalahan yang lebih spesifik. Permasalahan yang spesifik itulah yang Anda perdalam menurut bidang keilmuan Anda bersama tim.
Berikut ada bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana juga hasil yang diharapkan dari sebuah penelitian adalah manfaatnya. Semakin banyak manfaatnya hasil penelitian Anda, maka semakin baik kualitasnya. Tentunya hasil penelitian yang dapat menyelesaikan permasalahan global adalah yang terbaik, karena hasil penelitian yang dinantikan oleh banyak orang. Yang keempat, ada inovatif. Semua penelitian sekarang ini adalah hasil inovasi dari penelitian terdahulu. Hal ini dapat dibuktikan dari setiap proposal penelitian wajib dicantumkan hasil penelitian orang lain yang relevan. Yang ketiga, ada 5. Sesuai skim penelitian. Dari buku panduan pengajuan proposal penelitian, Anda dapat mengetahui skim apa saja yang ditawarkan di sana, dan sampai skim yang Anda ajukan tidak masuk dalam skim yang ditawarkan. Berikut masuk sumber ide penelitian. Bagi peneliti berpengalaman, ide penelitian bisa dapat secara alami dan segala bentuk dalam protokol penelitian yang baik. Kesulitan dapat timbul pada penelitian yang tidak terbiasa dengan penelitian atau disebutkan dan penelitian pemula. Penelitian pemula membutuhkan dorongan untuk mendapatkan ide. Pemikiran rasional dan teknik kreatif adalah dua metode utama yang digunakan untuk menghasilkan ide penelitian. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan, inovasi, divergensi, inkubasi, konvergensi. Tahap pertama adalah tahap persiapan dengan ide kreatif yang muncul berasal dari pemikiran yang matang. Ide penelitian seringkali berasal dari mencari literatur. Pada proses awal, penelitian seringkali terinspirasi dari banyaknya informasi yang ada dan tersesat saat mencari literatur. Terdapat dua langkah untuk mencari literatur ilmiah. Pertama, dengan memilih topik-topik kecil yang diminati dan didalami topik keminatan tersebut. Pada penelitian pemula, mencari topik keminatan dapat membantu mendapatkan ide-ide penelitian. Tahap kedua adalah inovasi dan dalam mencari kesempatan dan memunculkan pertanyaan penelitian. Tahap ketiga memunculkan perbedaan atau opsi-opsi pada ide penelitian lain yang memungkinkan. Tahap keempat melakukan inkubasi atau istirahat setelah mengeluarkan ide atau gagasan. Tahap kelima melakukan pemilihan dari daftar ide yang dibuat. Ide yang dipilih dilakukan pengembangan dengan mencari artikel atau buku yang sesuai. Berikut penutup dari kesimpulan di atas menyakup berikut. Melakukan penelitian berkualitas tinggi sulit dilakukan dalam diperlukan kesabaran dalam melakukan penelitian. Motivasi diri untuk menyelesaikan penelitian menjadi kunci untuk bertahan dalam proses penelitian. Mengembangkan ide penelitian baik adalah langkah pertama dalam mencapai keberhasilan penelitian. Kerja keras dan ketekunan dalam langkah-langkah penelitian akan menghasilkan kesuksesan pada akhirnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.